warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 di slide 28 yang bersoalan seperti fungsi produksi suatu perusahaan adalah 100 K pangkat setengah L pangkat setengah, di mana harga per unit masukan K adalah 30 dan L sebesar 40, dan anggaran yang dicadangkan untuk membeli masukan tersebut di atas adalah 12.000. Nah, di sini diketahui adalah P sama dengan 100 K pangkat setengah dan L pangkat setengah. Nah, K-nya sama dengan 30, L sama dengan 40, dan I adalah nilai uangnya adalah 12.000. Yang ditanyakan apa saja? Yang A adalah Q maksimum atau berapa unit masing-masing yang seharusnya digunakan agar tingkat produksi yang dihasilkan maksimum. Yang B adalah tingkat produksi maksimum atau berapa hasil dari tingkat produksi maksimum yang kita akan hitung nanti. Yang C, apakah terjadi keseimbangan produksi, dan jelaskan. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari soal huruf A, yaitu fungsi produksi yang didapat yang dioptimumkan P sama dengan 100 K pangkat setengah L pangkat 1/2. Nah, fungsi fokus yang menjadi kendala adalah ini, dan ini adalah rumus bisa kita mencari fungsi fokus, yaitu 12.000 sama dengan 30 K ditambah 40 L. Nah, di sini kita harus membuat ini menjadi sama dengan 0. Jadi 30 K ditambah 40 L minus 12.000. Mengapa minus 12.000? Karena dia pindah ruas, ini jadi sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Lagrange, yaitu S K sama L. Nah, di sini ada 100 K pangkat setengah dikali L pangkat setengah ditambah lambda dikali 30 K ditambah 40 L minus 12.000. Nah, ini semua dari yang ada di sini, dari fungsi fokus tersebut. Nah, 100 K pangkat setengah dikali L pangkat setengah ditambah, nah lambda di sini seperti ini dikali seperti ini. Nah, jadi 30 K lambda ditambah 40 L lambda dikurang 12.000 lambda. Bagaimana sih agar itu maksimum? SK sama dengan 0, SL sama dengan 0, atau seperti yang kita lihat menurunkan SK-nya, menurunkan K-nya gitu, atau bisa X ataupun Y-nya. Nah, di sini 50 K pangkat setengah dikali L pangkat setengah ditambah 30 lambda. Kenapa? Karena di sini ya, kita kan lihat dari persamaan yang ini, kerja persamaan ini dari 50 K. Kenapa 50 K? Karena 1/2 ini dikali ke 100 gitu. Jadi 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Nah, 1/2 ini dikurang sama 1, jadi min 1/2. Nah, L-nya tetap, karena yang kita turunkan hanya K-nya saja. Jadi 50 K pangkat setengah dikali L pangkat setengah ditambah 30 lambda. 30 lambda dari mana? Dari sini gitu. Karena ada 30 K lambda, nah yang diturunkan yang ada K-nya saja. Jadi K-nya hilang, jadi sisa 30 lambda. Yang di sini juga sama, SL yaitu sama dengan 50 K pangkat setengah dikali L pangkat setengah tambah 40 lambda. Nah, kenapa di sini kenapa 50-nya bukan di sini gitu, kenapa malah di sini? Karena angka yang selalu harus ada di depan. Nah, jadi karena yang diturunkan L-nya, K-nya tetap 1/2 dan L-nya jadi setengah dikurang 1, yaitu L pangkat min 1/2 ditambah 40 lambda, karena yang diturunkan di sini L-nya. Nah, di sini kita akan mencari nilai lambdanya. Nilai lambda di sini 30 lambda dari persamaan yang ini. Nah, di sini kita mau bikin nih 30 lambda sama dengan 50 K pangkat min setengah dikali L pangkat setengah gitu, supaya kita ketemu nih lambdanya. Kenapa di sini minus ya? Karena dia pindah ruas, tadinya kan di kiri nih, di sini di kanan. Lambda sama dengan min 50 K pangkat setengah dikali L pangkat 1/2 dibagi 30. Oke, di sini saya akan melanjutkan mulai dari 30 lambda sama dengan minus 50 K pangkat setengah dikali L pangkat setengah, yaitu lambda sama dengan minus 50 K pangkat setengah dikali L pangkat setengah per 30. Per 30-nya 30 ini dari yang tadi di sini. Nah, jadi kenapa di sini kok ada K 1/2? Karena di sini kan ada K pangkat min 1/2. Nah, min 1/2 ini kalau misalkan di pecahan dia akan jadi di bawah gitu, kayak jadi pecahan, jadi 1/2. Jadinya minus 5L 1/2 dibagi 3K pangkat 1/2. Nah, selanjutnya persamaan yang ini nih, SL. Persamaan SL ini 40 lambda sama dengan minus 50K pangkat 1/2 dibagi L pangkat 1/2.
Nah ini langsung aja ya, kalau tadi kan dia kan ada minusnya, kalau dia tuh L-nya langsung dijadiin penyebut gitu. Nah L-nya ini, lambdanya ini kita bagi nih, dibagi 40. Nah dibagi 40, jadi kita kalau dibagikan perkalian itu dibalik ya, jadinya 1/40. Jadi ini 50K pangkat 1/2 dikali 1/40 sama dengan lambda sama dengan min 5K 1/1/2 dibagi 4L pangkat setengah gitu. Oke, di sini saya akan melanjutkan karena tadi kan sebelumnya lambda di papan sebelumnya lambda sama dengan min 5/3 K pangkat min setengah dikali L pangkat setengah. Nah, lambda satunya lagi yang persamaan kedua tadi lambda sama dengan minus 5K pangkat setengah dibagi 4L pangkat setengah. Nah, di sini kita langsung aja nih dibikin persamaannya si K ini di bawah kan kayak tadi supaya dia itu sama gitu sama sampingnya. Di sini kan karena minus jadi kita coret nih, jadi supaya hasilnya itu nggak minus. Nah L pangkat setengah sama L pangkat setengah kita coret juga. Nah di sini K pangkat di sini kurang 4-nya. Nah K pangkat setengah sama K pangkat setengah kita coret juga. Nah jadinya 20L ini tuh dari mana? 20L ini dari 4 dikali 5 sama L-nya kan L pangkat setengah sama L pangkat setengah kalau dicoret itu dia nggak benar-benar habis, tapi hasilnya jadi 1. Karena hasilnya jadi 1, jadi 20L. Nah, di sini 3 sama 5 dikali jadi 15. L sama dengan 3/4K. Kan tadi kita ada persamaan nih, 30K ditambah 10L sama dengan 12.000. 30K kita masuk gini, 30K ditambah 40 dikali kan L-nya itu kan 3/4K nih. Jadi 40 dikali 3/4K sama dengan 12.000. Nah, di sini kita langsung masukin aja nih. Kita coret di sini jadi 10 gitu. 30 ditambah 30 jadi 60K sama dengan 12.000. K sama dengan 200. Nah, nanti kita masukin 200 ke persamaan yang ini. Nah, 30 dikali 200 kan ditambah 40L sama dengan 12.000. Di sini kita menjadi persamaan L kan. Jadi di sini 6.000 ditambah 40L sama dengan 12.000. Nah, 40L sama dengan 12.000 ini kenapa jadi 6.000? Karena dikurang sama 6.000 gitu. 40L sama dengan 6.000, L sama dengan 150. Jadi dari pertanyaan A tersebut, K-nya udah dapat nih. K-nya 120, K-nya 200, L-nya 150 gitu. Lanjut ke yang B gitu. Yang B itu bahas apa sih? Dia pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan itu hasil tingkat produksi maksimum gitu. Dia menanyakan tingkat produksi maksimum itu berapa. Nah, kalau menanyakan tingkat produksi maksimum, kita harus masukin persamaannya itu persamaan yang sebelumnya nih, persamaan kayak ada di soal. Persamaannya yang ini ya, persamaannya udah aku tulis lagi di sini karena tadi kan soal yang pertama udah dihapus, jadi persamaannya masukin lagi di sini. Nah, jadi dengan 100 dikali K-nya udah diketahui tadi kan di sini. Jadi 200 pangkat setengah dikali 150 pangkat setengah. Nah, ini hasil ini berdasarkan dari kalkulator sama dengan 17.320.508 rupiah. Yang ketiga nih nanya apakah terjadi keseimbangan produksi. Nah, untuk keseimbangan produksi sendiri rumusnya adalah MPK per PK sama dengan MPL per PL. Nah, di sini MPK-nya itu berapa? MPK-nya itu 50K pangkat setengah dikali L pangkat setengah. Nah, di sini MPL-nya itu berapa? MPL-nya 50K setengah dikali L pangkat setengah. Nah, di sini kan udah nih, kita udah dapat nih PK-nya itu dari mana? PK-nya ini tuh nilai kita yang ini, PK sama kali itu sama aja ya. PK itu 200, PL-nya itu 150. PK 200, PL 150. PL 150. Nah, udah nih kita masukin aja. L pangkat setengah dibagi 50K pangkat setengah dikali sama 200. 200 ini tuh dari PK-nya kan? Dari PK-nya. Karena PK-nya disuruh naruh di penyebut. Sama dengan 50K pangkat setengah dibagi 150 dikali L pangkat setengah. Udah nih, L pangkat setengah ini tuh udah bisa kita coret-coret nih ya. Di sini bisa coret. 50K pangkat setengah sama kan? Dikali 50K pangkat setengah. Coret-coret ya. Jadi udah tinggal 1/200 sama dengan 1/150 gitu. Kalau pindah ruas kan jadi nggak ada satu pernya. Jadi kayak MPK per PK itu 150, MPL per PL itu 200 gitu. Nah,
Jadi kan pertanyaannya keseimbangan produksi nih. Keseimbangan produksi kan tentu harus sama ya kan? Yang kanan sama kiri itu harus sama. Nah, karena mereka ini beda nilainya, 150, yang 1 200. Jadi dari produk ini, A dan L ini tidak terjadi keseimbangan produksi karena hal ini tidak sama. Jadi kesimpulan dari pertanyaan C, tidak terjadi keseimbangan produksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Yusnia Amelia dan NIM 140121340. Kali ini saya akan membahas tentang matematika ekonomi. Di sini ada soal yaitu nomor 3, kepuasan konsumen dari mengonsumsi barang X dan Y adalah U sama dengan 24X plus 32Y min X kuadrat min Y kuadrat. Dengan persamaan pendapatan konsumen adalah X plus 2Y sama dengan 9. Tentukan A. Fungsi utilitas marginal masing-masing barang. B. Tentukan nilai X dan Y yang dapat memaksimalkan utilitas. Dan C. Buktikan dengan hasil X dan Y yang didapat, apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Untuk pembahasannya, diketahui U sama dengan 24X plus 32Y min X kuadrat min Y kuadrat. Persamaan pendapatan konsumennya, X plus 2Y sama dengan 9, maka didapat X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan I sama dengan 9. Untuk menjawab pertanyaannya apa, yaitu fungsi utilitas marginal masing-masing barang, kita menggunakan rumus MUX sama dengan DO per DP, dan MUY sama dengan DO per DP. Maka didapat MUX sama dengan negatif 2X plus 24, dan MUY sama dengan negatif 2Y plus 32. Untuk soal yang B, tentukan nilai X dan Y yang dapat memaksimalkan utilitas. Kita menggunakan rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kita masukkan negatif 2X plus 24 per 1 sama dengan negatif 2Y plus 32 per 2. Lalu kita kali silangkan menjadi 2 min 2X plus 24 sama dengan 1 min 2Y plus 32. Negatif 4X plus 48 sama dengan negatif 2Y plus 32. Kita pindah ruaskan menjadi 2Y min 32 sama dengan 4X min 48. 2Y sama dengan 4X min 48 plus 32. 2Y sama dengan 4X min 16. Y sama dengan 4X min 16 per 2. Maka Y sama dengan 2X min 8. Setelah itu, kita substitusikan ke persamaan pendapatan konsumen, yaitu X plus 2Y sama dengan 9. X plus 2, Y-nya yang didapat tadi, 2X min 8 sama dengan 9. X plus 4X min 16 sama dengan 9. 5X min 16 sama dengan 9. 5X sama dengan 9 plus 16. 5X sama dengan 25. X sama dengan 25 per 5, maka didapat X sama dengan 5. Lalu, kita substitusikan kembali ke persamaan pendapatan konsumen. X plus 2Y sama dengan 9. X-nya tadi 5, plus 2Y sama dengan 9. 2Y sama dengan 9 min 5. 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 per 2. Y sama dengan 2. Maka didapat X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Untuk yang C, buktikan dengan hasil X dan Y yang didapat, apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Kita gunakan kembali rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY. Negatif 2X plus 24 per 1 sama dengan negatif 2Y plus 32 per 2. Kita masukkan negatif 2, X-nya tadi 5 plus 24 per 1 sama dengan negatif 2, Y-nya 2 plus 32 per 2. Kita jumlahkan menjadi negatif 10 plus 24 per 1 sama dengan negatif 4 plus 32 per 2. Maka 14 per 1 sama dengan 28 per 2. Hasilnya 14 sama dengan 14. Karena hasil MUX per PX sama dengan MUY per PY, maka untuk kepuasan konsumen optimum tercapai. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvena Mukmina dengan nomor NIM 14012213506. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yakni jika diketahui fungsi utilitas U sama dengan 4XY dikurang Y kuadrat, dan harga barang X sama dengan 2, harga barang Y sama dengan 3, serta pendapatan konsumen adalah 45. Maka tentukan fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang, tentukan nilai X dan Y yang dapat memaksimalkan utilitas, dan yang terakhir buktikan dengan hasil X dan Y yang didapat apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Mari kita jawab. Diketahui
U sama dengan 4X Y dikurang Y kuadrat. Lalu PX sama dengan 2, PY sama dengan 3, dan pendapatan atau I sama dengan 45. Pertama kita cari fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Yang pertama kita cari MUX. MUX didapat dari hasil turunan 4XY dikurangi kuadrat. X-nya kita coret dan hasilnya adalah 4Y. Karena X nggak ada koefisien di sebelahnya, maka hasilnya cuma 4Y. Lalu kita cari MUY-nya. MUY-nya kita dapat dari Y dicoret, jadi hasilnya 4X. Karena Y kuadrat ada koefisien di sebelahnya, dan Y kuadrat diturunkan hasilnya sama dengan 2Y, hasilnya jadi 4X dikurang 2Y. Lalu kita cari yang kedua, rumusnya adalah MUX per MUY sama dengan 4X per 4Y. Maka dapat hasilnya yakni MUX-nya kan sama dengan 4Y. Terus per MUY. MUY-nya didapat dari 4X dikurang 2Y. Lalu sama dengan 4X-nya kan adalah 2 dan 4Y-nya adalah 3. Keduanya dikali silang yang menghasilkan 4Y dikali 3 sama dengan 2 dikali 4X dikurang 2Y. Lalu 4Y dikali 3 hasilnya kan 12Y. Sama dengan 2 dikali 4 hasilnya 8X. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4Y. 4Y dipindah ruaskan menjadi 12Y ditambah 4Y sama dengan 8X. 12Y ditambah 4Y hasilnya kan 16Y sama dengan 8X. Lalu X sama dengan 16 dibagi 8, hasilnya adalah 2Y. Nah, terus kita cari budget line. Budget line-nya rumusnya PX dikali X ditambah PY dikurang Y sama dengan I. Lalu PX dikali X hasilnya adalah 2X karena PX-nya adalah 2 dan ditambah PY-nya adalah 3 karena Y-nya belum diketahui. Hasilnya adalah 3Y. Terus I-nya sama dengan 45. Maka karena 2X-nya kita dapat adalah 2Y, jadi 2 dikali 2Y ditambah 3Y sama dengan 45. 2 dikali 2Y hasilnya 4Y ditambah 3Y sama dengan 45. 3 ditambah 4 hasilkan 7Y sama dengan 45.
Lalu dipindah ruaskan, 45 dibagi 7, hasilnya 6,3. Atau sama dibulatkan jadi 6. Maka didapatkan Y adalah 6 unit. Lalu kita cari X-nya. X sama dengan 2Y. Lalu 2. Karena Y-nya kita udah dapat 6 unit, dikali 6. Sama dengan X. 2 dikali 6 adalah 12. Jadi, dapat X-nya 12 unit. Lalu kita cari yang C, buktikan dengan hasil X dan Y yang didapat apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Yakni U sama dengan 4X Y dikurang Y kuadrat. Nah, karena kita udah dapat X-nya adalah 12 unit, terus Y-nya adalah 6 unit. Nah, terus karena ini juga Y, berarti 6 kuadrat. Nah, 4 dikali 12 dikali 6 menghasilkan hasil 288. 6 kuadrat hasilnya adalah 36. Di total, U menghasilkan 252. Jadi kesimpulannya, total kepuasan konsumen adalah 252. Saya Yasmin Nadia Putri Darmawan dengan nomor NIM 14.012.13.412. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal matematika ekonomi nomor 2 slide 32. Pertanyaannya, seorang penjual kue basah yang biasa berjualan di pasar harus mengeluarkan biaya sebesar 100.000. Walaupun ia sedang tidak berproduksi, sedangkan biaya variabel ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurang 5 Q pangkat 2 ditambah 50. Tentukan poin A, fungsi biaya total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata. Untuk poin B-nya, berapa biaya marginal minimum, dan berapa potong kue yang harus diproduksi pada saat tersebut. Kita langsung menuju ke pembahasannya. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di soal diketahui FC sama dengan 100, sedangkan VC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurang 5 Q pangkat 2 ditambah 50. Kita langsung jawab saja. Yang pertama dicari biaya total dengan rumus TC sama dengan FC ditambah VC. TC sama dengan 100 ditambah 1/3 Q pangkat 3 dikurang 5 Q pangkat 2 ditambah 50 Q. Didapatkan 1/3 Q pangkat 3 dikurang 5 Q pangkat 2 ditambah 50 Q ditambah 100. Untuk yang kedua yaitu dicari biaya marginal dengan rumus MC sama dengan TC aksen. MC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurang 5 Q pangkat 2 ditambah 50 Q ditambah 100. Didapatkan MC-nya yaitu Q pangkat 2 dikurang 10 Q ditambah 50. Kemudian kita mencari biaya tetap rata-rata. Rumus biaya tetap rata-rata yaitu AFC sama dengan FC per Q. AFC sama dengan FC-nya sudah diketahui di soal yaitu 100 dibagi Q. Kemudian mencari biaya variabel rata-rata dengan rumusnya AVC sama dengan VC per Q. AVC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurang 5 Q pangkat 2 ditambah 50 Q per Q.
VC-nya didapatkan sama dengan 1/3 Q pangkat 2 dikurang 5Q ditambah 50. Dan yang terakhir, mencari biaya rata-rata. Untuk rumusnya AC sama dengan TC per Q. AC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurang 5Q pangkat 2 ditambah 50Q ditambah 100 per Q. VC sama dengan 1/3 Q pangkat 2 dikurang 5Q ditambah 50 ditambah 100 per Q. Didapatkan VC-nya yaitu 1/3 Q pangkat 2 dikurang 5Q ditambah 150 per Q. Kemudian ini untuk yang poin B-nya, berapa biaya marginal minimum dan berapa potong yang harus diproduksi pada saat tersebut. Untuk mencari biaya marginal minimum, rumusnya yaitu MC aksen sama dengan 0. MC aksen sama dengan 0 didapatkan Q pangkat 2 dikurang 10Q sama dengan 0. 2Q kurang 10 sama dengan 0. 2Q sama dengan 10. 10 itu dibagi sama 2 menjadi dihasilkan Q sama dengan 5. Kemudian kita mencari nih TC aksen sama dengan Q pangkat 2 dikurang 10Q ditambah 50. Kita langsung mengkalikan aja. 25 dikurang 50 ditambah 50 sama dengan 25 didapatkan. Maka dari itu dapat disimpulkan penjual harus memproduksi 25 potong kue agar dapat menghasilkan produk yang optimum. Segitu saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.